Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan bahasan kitab Tauhid, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah malam ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 56. Jadi kalau kita melihat kepada kitab Arab aslinya, di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan judul, tetapi beliau menyebutkan langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang begitulah para ulama dalam meletakkan bab-bab dalam kitab-kitab mereka. Terkadang mereka berikan judul yang mana judul tersebut merupakan kesimpulan dari bahasan. Jadi antum kalau baca kitab-kitabnya para ulama, biasanya kalau ditulis judul itu biasanya menggambarkan kesimpulan dari bab tersebut. Namun terkadang sebagian para ulama, terutama para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, mereka hanya sebutkan firman Allah. Jadi bab sekian qala Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Itu menggambarkan mereka ingin kita fokus kepada ayat tersebut. Kita fokus kepada ayat tersebut. Baik, bab ini yaitu berkaitan dengan kisah tentang kematian Abu Talib dan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan penjelasan, mengajak Abu Talib untuk bisa masuk Islam. Baik, kita bacakan dulu dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini. Pertama, firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Orang sekelas Nabi tidak mampu memberikan hidayah. Nanti kita jelaskan ada hidayah yang dimaksud adalah hidayatu at-taufiq. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang pantas untuk mendapatkan yang namanya hidayah.
Jadi sebenarnya bab ini masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya di situ disebutkan tentang bab syafaat. Ingat atau tidak? Ingat atau tidak bab syafaat? Ingat ya. Berarti kalau diuji bisa ya. Diuji ya. Ingat dengan bab syafaat. Di bab syafaat kita sudah jelaskan bahwasanya syafaat itu pun tidak berdiri sendiri. Artinya bukan masing-masing orang punya syafaat secara mutlak, tidak. Tetapi syafaat tersebut memiliki 3 syarat. Siapa yang bisa sebutkan syaratnya? Nah, betul. Syaratnya pertama syafaat milik Allah dengan izin Allah. Taib. Kedua, taib. Taib, masya Allah, mumtaz ya, barakallahu fiik. Mana hadiahnya? Ada hadiah. Hadiahnya barakallahu fiik. Nah jadi kita sudah jelaskan bahwasanya pertemuan yang lalu syafaat tidak berdiri sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW pun tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka begitu juga dengan namanya hidayah. Nabi memiliki keluarga-keluarga yang dia sangat cintai. Terutama Abu Talib, yaitu sosok yang telah mengasuh Nabi SAW, sosok yang telah membela Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi dan para sahabat diboikot, Abu Talib ikut membela. Ikut membela. Nanti kita sebutkan ya. Ada beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW berkaitan dengan Abu Talib ini. Kemudian disebutkan riwayat Imam Al-Bukhari dari Sa'id, dari Ibnul Musayyib. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, ini dalil yang kedua, ya, Rasulullah SAW pun menghampiri Abu Talib. Dan ternyata di sisi Abu Talib ada 2 orang. Siapa 2 orang ini? Abu Jahal, satu lagi. Yang diingat Abu Jahal aja. Hah? Mughirah? Enggak. Siapa? Ada yang ingat? Naam, Abdullah bin Abi Umayyah. Sama, ini Abu Jahal dengan dia sama. Nabi menghampiri Abu Talib, kemudian di sebelahnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Di sini Nabi hanya meminta kepada Abu Talib agar mengucapkan 1 kalimat saja. 1 kalimat aja. Dia mohon kepada pamannya. Sehingga kemudian dia mengatakan, ya ammi. Ini saya akan mensyarah kalimat-kalimat ini ya. Ini kalimat-kalimat yang sangat penting. Saking Nabi ingin memberikan hidayah kepada paman yang sangat dia cintai. Maka dia tidak mengatakan, ya Aba Talib. Enggak. Tapi dia datang dari sisi nasab. Ya ammi, wahai pamanku. Kalau bahasa kita, wahai om. Ya kan, wahai omku. Masya Allah. Saking cintanya. Masih dianggap sama Nabi dia sebagai paman. Dan kita tahu bagaimana orang-orang Arab dahulu benar-benar mereka memuliakan yang namanya nasab. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Antum kalau ingat dengan Syekh Muqbil rahimahullah, itu beliau punya marga Al-Hamdan. Al-Hamdan. Itu marga yang terhormat di Yaman. Presiden itu marganya. Al-Hamdan. Tetapi orang-orang Syiah banyak di masa itu, di masa Syekh Muqbil banyak ya. Sampai sebagian keluarga Syekh Muqbil juga orang-orang Syiah. Tetapi gara-gara dia dari suku Al-Hamdan, maka orang-orang Syiah pun membela Syekh Muqbil dari sisi nasab. Dari sisi nasab. Sampai disuruh dakwah di satu masjid, udah dakwah aja di situ, jangan kemana-mana. Nah begitulah orang-orang Arab dari masa ke masa. Makanya di sini Nabi sebutkan nasab pamannya, artinya nama paman, ya ammi, dari sisi nasab, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Hanya itu yang Nabi minta. Nabi enggak suruh salat, Nabi enggak suruh apa, suruh masuk Islam aja dulu. Itu pun Nabi hanya suruh ucapkan la ilaha illallah. Apa tujuan Nabi?
kalimatun, lihat, kalimah. Satu kalimat ini, kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalau engkau sudah ucapkan satu kalimat ini, aku akan berhujjah di hadapan Allah. Benar-benar akan membelamu wahai pamanku. Tapi harus ada kalimat ini. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan atau menyuruh pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Di sini pelajaran. Abu Jahal dengan kecerdasannya menyesatkan orang. Jadi ada orang cerdas untuk menyesatkan. Abu Jahal tidak mengatakan, wahai Abu Talib jangan ikut Muhammad, enggak itu. Kalau dari sisi itu dia mengucapkan, mungkin Abu Talib tidak terlalu terpengaruh dengan ucapannya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal datang dari sisi kekerabatan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama bapakmu? Di sini dalil, ahlul batil terkadang menyesatkan kaum muslimin dengan metode perasaan. Ingat itu. Jadi terkadang akidah kita dirusak oleh sebagian orang karena membawa yang namanya perasaan. Di sini Abu Talib perasaannya langsung ditembak oleh Abu Jahal. Apa engkau benci? Benci dengan perasaan. Benci adalah bagian dari penyakit, atau bagian dari sifat dalam hati kita. Ada cinta, ada benci. Apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Terus begitu ya, Nabi terus mengucapkan, ucapkanlah wahai pamanku. Abu Jahal mengucapkan kalimat yang sama. Sampai pada akhirnya ya, Abu Talib dia mati dalam kondisi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam riwayat lain disebutkan, ana ala dini asyakhi. Aku berada di atas agama kakek-kakek moyangku. Nah di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Abu Talib wafat, maka Nabi pun belum berhenti. Nabi orang yang sangat mengenang jasa Abu Talib. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam anha ank. Aku sungguh akan memintakan ampun untuk pamanku ini selama Allah tidak melarang aku melakukannya. Langsung turun ayat kepada Nabi. Maka lin nabi dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, berarti Allah tegur dulu, tidak pantas wahai Muhammad walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersamamu. Berarti termasuk untuk umat Nabi Muhammad. Bukan hanya pengkhususan bagi Rasul, bagi kita juga. Tidak pantas bagi Rasulullah dan bagi orang-orang yang beriman bersama Rasul memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun itu adalah kerabat-kerabat mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka segalanya, annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka adalah bagian dari penduduk neraka jahanam. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berarti dari dua dalil ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya secinta apapun seseorang kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, tetap hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap, Pak. Dan perlu diingat ya, bukanlah sesuatu yang aneh ketika ada orang soleh ternyata keturunan ke atasnya kafir atau keturunan ke bawahnya kafir atau sampingnya ada yang
kafir. Itu bukan sesuatu yang aneh. Karena telah berlaku umat-umat sebelumnya, para nabi juga banyak keluarganya kafir. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Syiah mereka tidak rela Abu Thalib dikatakan kafir. Dengan alasan dari keluarga Nabi. Dari keluarga Nabi. Nah, saya ingin jelaskan dulu kepada Bapak Ibu sekalian tentang nasab Abu Thalib ini, jemaah sekalian. Dan bagaimana kedekatannya dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, bapaknya Abu Thalib, ingat ya, Abu Thalib. Ini bukan Abdul Muthalib, ini mirip-mirip ini. Orang Indonesia sering bingung kadang-kadang. Abu Thalib, bapaknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini menikah dengan beberapa orang wanita. Ya, nanti kita bisa tahu ternyata kenapa Nabi itu sangat dekat dengan Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib menikah dengan beberapa wanita, di antaranya bernama Fatimah, namanya Fatimah, kemudian Aminah, kemudian Natlah, kemudian Halah dan Sofiyah. Ini istri-istrinya siapa? Abdul Muthalib. Ingat, bukan Abu Thalib, Abdul Muthalib. Nanti nganggu aja, nanti enggak paham. Abdul Muthalib ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika Nabi SAW lahir, bapaknya telah wafat. Nabi bapaknya Abdullah sudah wafat. Ya. Abdullah sudah wafat. Nah, kemudian saat itulah tinggal beberapa orang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi lahir, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad sudah wafat. Termasuk juga wafat sebagian dari paman-pamannya. Nah, tinggal yang tersisa beberapa orang. Di antaranya Abu Thalib yang masih hidup, kemudian Abu Lahab, kemudian Dirar, Hamzah dan Abbas. Ini sering disebutkan nih, paman Nabi Hamzah, Abbas. Nah, kita lihat ya, di mana kedekatan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Muthalib dia punya istri namanya Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Nah, disinilah, jadi Fatimah binti Amr punya 3 orang anak. Abdullah, bapaknya Nabi, kemudian Abu Thalib, kemudian Az-Zubair. Jadi seibu. Jadi ini saudara seibu. Antara bapaknya Nabi dengan Abu Thalib saudara. Adapun seperti Abbas, kemudian Abu Lahab, kemudian juga nanti ada di situ Al-Harith, Hajjal Al-Muqawwam, ya. Ini beda ibu. Ini beda ibu. Jadi Abbas itu dari Natlah, dari istri yang bernama Natlah. Kemudian Abu Lahab dari istri yang bernama Aminah binti Hajar. Jadi kenapa Nabi begitu dekat dengan Abu Thalib? Karena ini adalah ya seibu dengan bapaknya. Seibu dengan bapaknya. Adapun Abbas, kemudian Hamzah, ya. Ini juga paman Nabi tapi tidak seibu. Jadi beda ibu. Ya. Dan Abu Thalib ya, dari semenjak usia 8 tahun, ya, jadi diserahkanlah perawatannya kepada Abu Thalib. Kemudian pada saat itu Abu Thalib sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan Abu Thalib kalau mendapatkan makanan, yang dia panggil pertama kali adalah Rasulullah. Bahkan dia mengutamakan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri. Padahal Abu Thalib hidupnya fakir, jemaah. Abu Thalib ini miskin, tapi nasabnya tinggi. Tapi dia miskin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan jasanya Abu Thalib, walaupun itu Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Nah, setelah Abu Thalib ini wafat, maka tentu paman-pamannya, artinya saudara-saudara Abu Thalib bertanya, di antaranya adalah Al-Abbas. Al-Abbas bertanya tentang Abu Thalib, itu tentang adiknya berarti kan, atau adik atau kakaknya lah. Kan saudara, tapi saudara seayah, tidak seibu. Abbas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'?" Dia mengatakan, "Hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'?"
apakah engkau bisa memberikan sedikit manfaat untuk Abu Talib? Kemudian dia sebutkan alasannya. Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Karena dulu dia yang melindungimu dan dia marah untuk membelamu. Dia marah sama orang-orang Quraisy dalam rangka membelamu ya Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Huwa fi dahdahi min nar. Abu Talib itu sebenarnya di kerak neraka jahanam. Walaula ana, kalaulah bukan karena saya, lakana fid darkil asfali minan nar. Maksudnya kalau bukan karena syafaatku, aku minta sama Allah, niscaya Abu Talib itu berada di kerak neraka jahanam. Afwan, maksudnya tadi kata Nabi, huwa fi dahdahi minan nar, Abu Talib itu berada di neraka paling atas. Sekarang itu Abu Talib di neraka paling atas. Kalaulah bukan karena saya, dia berada di neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar. Dan neraka itu semakin ke bawah, dia semakin mengerikan, makin panas, makin dahsyat. Itu tempatnya orang-orang munafik. Abu Talib sebenarnya di sana. Tetapi karena mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di neraka bagian atas. Tapi tetap khalidina fiha abada, tetap. Dan di sini dalil bahwasanya orang-orang kafir itu juga dihisap. Orang beriman dihisap untuk menentukan apa? Masuk surga atau masuk neraka, kan gitu. Atau untuk menentukan dia di surga yang mana derajatnya. Orang kafir juga dihisap untuk menentukan di neraka yang mana. Itu menunjukkan keadilannya Allah. Karena orang kafir enggak semuanya secara hukum dunia, jadi orang kafir enggak semuanya sama kekufurannya, ya atau tidak? Ada orang-orang kafir selama hidup di dunia dia baik. Antum minta hutang sama dia, diutangin sama dia. Baik dia, Masya Allah. Ustaz, saya WA teman-teman kajian, semua bilang qadarullah Ustaz, gak ada yang mau. Gak ada yang mau bantu. Tapi saya punya teman satu kantor Nasrani, dia pinjamkan saya Ustaz. Jadi tidak sama mereka derajat, tapi semua di neraka. Semua di neraka. Dan di sini dalil, orang sebaik apapun, kalau dia tidak masuk Islam, di neraka. Maka dulu ada seorang yang bernama Ibnul Jada'an. Ibnul Jada'an ini bukan hanya baik sama orang, Pak. Jemaah haji datang dia bantu, dia berikan makanan, dia berikan minuman. Bahkan binatang-binatang buas yang ada di gurun pasir itu, ada binatang-binatang di gurun pasir, dia potongkan hewan-hewan buas untuk hewan-hewan di situ. Jadi bukan hanya kepada manusia dia berbuat baik, kepada hewan. Dia potong binatang-binatang buas, dia bagi-bagi, dia letakkan di gurun pasir. Supaya ada hewan-hewan yang bisa makan dari sana. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Ibnul Jada'an ya Rasulullah. Kita tahu bagaimana kebaikannya di dunia. Bagaimana besok kondisi Ibnul Jada'an? Nabi mengatakan dia dalam neraka, wahai Aisyah. Kenapa? Li'annahu lam yaqul Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Karena Ibnul Jada'an tidak pernah mengatakan selama dia hidup, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari dibangkitkannya manusia. Tapi Allah adil. Orang kafir yang berbuat baik di dunia, Allah balas di dunia. Dia balas, Pak. Ada orang-orang kafir mungkin enggak ganggu kita. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dia kumpulkan harta, Allah kasih, Pak. Makanya Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan dunia. Dan di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Ini juga sebagai dalil untuk membantah pemahaman sesat yang bernama apa, Pak? Tentang masalah takdir ada dua kelompok besar yang sesat. Jabariyah dan Qadariyah. Review, sekedar mereview aja. Jabariyah itu apa coba?
berserah diri kepada takdir. Kalau qadariyah, ya. Jadi Jabariyah ini sebenarnya mungkin kalau nama banyak orang asing, tapi pemahaman ini tersebar jemaah. Adapun kelompok Jabariyah misalnya, mereka menolak, mereka berserah diri kepada takdir. Jadi mereka terpakai, udah kami ini, ya udah saya kalau mencuri takdir Allah. Saya ini enggak sholat takdir Allah. Jadi mereka mengatakan manusia tidak memiliki kehendak, itu bahasanya. Manusia tidak memiliki kehendak. Ya saya kayak gini, saya enggak sholat, saya mencuri misalnya, itu takdir Allah. Ngapa menyalahkan saya? Bisa gitu. Oh saya mati dalam kondisi kafir, takdirnya Allah. Ini tersebar nggak pemahaman ini, Pak? Ada banyak orang punya pemahaman kayak gini. Kalau sudah takdir, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ibaratnya gitu. Ini pemahaman Jabariyah. Maka dibantah oleh Allah dengan kalimat minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Kalian tuh punya keinginan mau pilih dunia atau akhirat. Berarti manusia itu punya keinginan. Walaupun keinginan manusia tidak akan pernah mengalahkan kehendaknya Allah. Kalau qadariyah gimana? Kalau qadariyah benar-benar sebaliknya. Enggak ada takdir. Saya kalau mau saya dapat. Nah, itu qadariyah itu, Pak. Apa takdir? Enggak ada takdir. Enggak ada takdir Allah itu tidak ada. Ya sederhananya seperti itu. Kalau saya mau saya pasti dapat. Nah, gitu. Mereka menafikan yang namanya takdir. Ini dua kelompok sesat yang ada di dunia sekarang. Walaupun nanti ada, ya mungkin ada furuk-furuknya lagi. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada Abu Thalib. Jadi sebaik apapun orang, dia pasti dalam neraka jahanam kalau tidak beriman kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini juga dalil keluarga Nabi ke atas kafir. Karena ucapan Abu Jahal apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Berarti Abdul Muttalib kafir atau tidak? Kafir. Kalau Abdullah, wah, mulai orang ragu ngomong. Abdullah ini bapak Nabi ini ya, takut ngomong. Apa takut ngomong? Kafir. Ini pendapat yang kuat. Bapaknya Nabi bukan di masa fatrah, bukan. Bapaknya Nabi mati dalam kondisi kafir. Tapi itu hal yang bukan aneh. Karena banyak atau sebagian para nabi terdahulu bapaknya kafir. Seperti siapa? Ibrahim. Datanglah ahlul kalam mengatakan, oh itu bukan bapak, itu apa? Itu paman. Apa bantahan kita, Pak? Apa bantahannya? Nas Al-Quran. Ya Nas Al-Quran kan dibilang, wa idh qala Ibrahim li abih, ya kan? Nah, mereka mengatakan sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Kata ahlul kalam atau orang-orang yang bukan berakidah ahlus sunnah, wah itu bukan bapak Nabi, maksudnya paman Nabi. Jadi ab di situ maknanya paman. Maka kita jawab, iya ab itu bisa maknanya paman kalau ada dalil yang menunjukkan. Tapi hukum asalnya abun itu adalah bapak. Adalah bapak. Terus kalau misalnya disebutkan Ibrahim ini, Azar itu adalah paman Ibrahim. Ngapain Ibrahim terlalu capek-capek berdakwah kepada pamannya? Sampai terjadi dialog, ya abati, itu tidak. Ini menunjukkan kedekatan Ibrahim dengan Azar, itu bapaknya langsung. Oh nanti kalau ada kalimat bunayya, itu bukan anak, itu keponakan, repot Pak. Iya atau tidak? Oh Nabi Nuh itu bukan anak Nabi Nuh itu yang kafir, itu keponakan. Lo jelas-jelas anak nasnya kok. Ya bunayya irkam ma'ana, kan gitu. Ya jadi maksud saya, nas yang sudah datang dari Alkitab dan As-Sunnah jangan dipaling-palingkan. Jangan dipaling-palingkan maknanya. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tingkatan hidayah. Ya. Jadi ada tingkatan dalam hidayah. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Pertama disebut dengan hidayatul ammah.
atau hidayah yang sifatnya umum. Disebut juga dengan hidayah. Jadi hidayah itu maksudnya petunjuk. Hidayah yang ada pada hewan, manusia dan setiap makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Segala sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan kadar masing-masing wahada dan memberikan fahada dan memberikan petunjuk. Jadi misalnya contohnya apa? Seperti misalnya hewan-hewan. Dalam dia mencari makannya, dalam dia mencari minumnya, itu Allah berikan dia hidayah, petunjuk. Enggak perlu diajarkan ya atau tidak? Ayam bertelur perlu diajarkan atau tidak? Enggak. Sapi, kuda, itu namanya hidayatul ammah. Sama juga seperti bayi. Kata para ulama seperti bayi. Bayi ketika dia masih masa menyusui, ya, cukup seorang ibu mendekatkan mulut bayinya ke asinya. Kemudian bayi itu kemudian menyusui susu ibunya. Itu perlu diajarkan atau tidak? Enggak perlu diajarkan. Itu namanya hidayatul ammah. Seorang tidak perlu diajarkan pada hal-hal yang sudah menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan hidayatul bayan wad dalalah. Ada hidayah penjelasan dan petunjuk. Hidayah penjelasan dan petunjuk. Maksudnya adalah seorang mendapatkan hidayah karena penjelasan dan petunjuk yang disampaikan kepada dia. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, kebanyakan manusia mendapatkan hidayah dari sini. Karena penjelasan, karena petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 17, "Wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami berikan petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Maksudnya mereka lebih mencintai kesesatan. Mereka enggak mau melihat yang namanya petunjuk dan hidayah. Jadi hukum asal Allah berikan manusia petunjuk. Tapi ada orang yang memilih tidak mengambil hidayah tersebut. Ini sama juga seperti seorang ketika didatang ke majelis ilmu, dia ingin tahu kebenaran, itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Ini juga yang pernah Nabi sampaikan kepada Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, atau ni'am. Wahai Ali, seandainya engkau memberikan hidayah dengan penjelasanmu, orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada nikmat dunia atau onta-onta merah. Jadi kita ini harus punya semangat juga jemaah. Kita berusaha untuk menjelaskan din kepada orang, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah lewat penjelasan kita, kemudian dia mengamalkan hal tersebut, kita dapat pahala dari ibadah-ibadah dia mudah-mudahan. Dapat kita. Maka itulah harusnya motivasi para da'i, motivasi para pengurus dakwah, motivasi para penuntut ilmu, dia tidak berhenti mengajarkan kebaikan sama orang. Tidak berhenti dia mengajarkan kebaikan sama orang. Maka sering-sering posting di WA antum atau di manalah. Hal-hal yang manfaat, Pak. Orang lihat, oh ternyata ini doanya, diamalkan sama orang. Terkadang satu ilmu yang orang dapat dari kita, itu biasa dia amalkan bertahun-tahun sampai dia wafat. Berapa pahalanya, Pak? Atau satu kesalahan orang, kemudian kita koreksi dengan cara hikmah, kemudian dia perbaiki ibadah dia, dan dia istiqomah di atas ibadah itu, berapa pahala kita, Pak? Luar biasa itu. Jadi jangan malas untuk mengoreksi orang kalau salah, perbaiki. Itu saudara kita seiman. Makanya rugi ya, orang-orang kalau dia berdakwah, dia tidak jadikan itu sebagai niat untuk menjelaskan al-haq sama orang. Rugi, Pak. Maka da'i itu adalah profesi sebenarnya atau kesibukan yang paling besar faedahnya. Kalau dia ikhlas menjadi seorang da'i itu. Kalau dia ikhlas. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihah." Siapa lagi orang yang lebih baik ucapannya
daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Ayat ini sering para ulama sebutkan, ingat kalimat mengajak orang kepada Allah. Bukan kepada diri kita, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada yayasan, bukan kepada ormas, bukan kepada partai apalagi. Tapi kenalkan orang kepada Allah, jemaah. Sampai sebagian salaf mengatakan, yang penting engkau kenalkan orang kepada Allah, manusia melupakan jasamu, enggak ada masalah. Yang penting itu sudah menjadi sebuah kebaikan untuk kita yang mengajarkan. Nabi Isa, kenapa dia diberkahi kehidupannya? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata sebagian para mufassirun, karena Isa muallimun lil khair. Nabi Isa dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu sama orang. Kasih ilmu orang sedikit-sedikit, kasih ilmu. Antum ketemu orang awam di luar, antum dekat, berikan satu sedikit nasihat. Atau buku-buku saku kasih ke dia. Kita nggak tahu Pak, mana orang dapat hidayah gara-gara usaha-usaha kecil yang kita lakukan kadang-kadang. Baik, kemudian hidayah yang keempat, yaitu ketiga ya. Hidayah yang ketiga, hidayatut taufik wal ilham. Hidayatut taufik wal ilham. Hidayah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makin besar loncengnya, Masya Allah. Sirine ya, Masya Allah. Baik jemaah, kita salat Isya dulu, setelah Isya kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita jawab sesi tanya jawab, kalau ada pertanyaan, ada beberapa faedah terakhir yang ingin saya sebutkan, yaitu faedah dari kisah matinya Abu Thalib. Ada beberapa faedah. Yang pertama, disebutkan dari kisah ini yang maksum hanyalah para nabi. Yang maksum hanyalah para nabi. Adapun keluarga, orang tua, keturunan tidak terjamin keislamannya. Itu perlu diingat ya. Jadi kemaksuman itu hanya ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berlaku pada keluarganya, orang tuanya, keturunannya. Sebagaimana paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, Abdul Muttalib, begitu pula Nabi Ibrahim punya bapaknya kafir. Di sini dalil tidak harus keturunan Nabi itu dia beragama Islam, tidak harus. Ini faedah yang pertama. Jadi kalau keturunan Nabi terdekat saja, tidak ada yang maksum, maka apalagi keturunan yang jauh-jauh ini. Keturunan 2025, Masya Allah. Ngapa orang percaya? Heran juga saya. Anggaplah kalau seandainya memang oke lah dia keturunan Nabi, oke lah. Karena mungkin disebutkan ada jalur-jalur tertentu misalnya. Kalau dia keturunan Nabi kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada keutamaan dia, tidak ada. Abu Lahab lihat, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah turunkan ayat untuk langsung menvonis Abu Lahab di dalam neraka, langsung. Jadi jangan mentang-mentang merasa keturunan Nabi, kemudian sebagian umat dibodoh-bodohi dengan kalimat-kalimat itu, Pak. Dan mereka sangat banyak menyebarkan hadis-hadis palsu, banyak sekali hadis palsu. Sampai ada kalimat satu keturunan Nabi tapi bodoh itu lebih baik daripada seribu alim. Masya Allah. Ada satu orang bahlul, bodoh, tahu bodoh? Bahlul, udah nggak tahu apa-apa. Itu lebih baik dia daripada 1000 alim. Ini dari mana ini Pak? Dan akhirnya banyak umat kadang-kadang terpengaruh dengan kalimat-kalimat ini. Sampai ada yang mengatakan, tapi sebagian ulama mengatakan, seandainya Abu Thalib itu masuk Islam, seandainya dia masuk Islam, mungkin dia lebih afdal daripada Abu Bakar. Ada pendapatnya seperti itu. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, kemungkinan dia bisa lebih afdal daripada Abu Bakar. Karena dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu hanya pendapat-pendapat dari sebagian para ulama.
Kemudian faedah yang kedua, bahayanya memiliki teman yang buruk. Jadi antum bisa bayangkan Abu Thalib ini enggak mengucapkan la ilaha illallah, tentu semua dengan takdir Allah, dengan hikmah, tetapi ada asbabnya. Di antara sebabnya ada dua orang yang buruk yang berada di sebelahnya. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bisa ada di sebelahnya Abu Thalib, ini tandanya apa? Berarti termasuk sahabat dekat. Mungkin dari sisi kedekatan, mungkin dari sisi apalah. Yang penting ini berarti ada, sama kayak kita. Kita kalau punya teman mau meninggal dunia, biasanya kalau kita benar-benar dekat dengan dia, kita akan menyaksikan kematian dia. Kita akan ada di sebelah dia, mungkin mentalkinkan dia. Itu tandanya dekat. Itu tandanya dekat. Seandainya nggak ada dua ini, mungkin Abu Thalib masuk Islam. Seandainya tidak ada dua orang ini. Makanya kita tidak cukup hanya mencintai orang soleh, tapi kita harus menjauhkan diri dari orang-orang yang buruk. Benar ada hadis yang mengatakan bersabar di atas gangguan seseorang itu lebih utama daripada uzlah, daripada menyendiri. Itu kalau kita nggak terpengaruh. Kalau kita gampang terpengaruh orangnya, lebih bagus kita pilih-pilih teman. Sama juga seperti kita sekarang di majelis ilmu. Hati-hati dengan majelis-majelis yang memang tidak berlandaskan Alkitab dan As-Sunnah. Cobalah hadir sesekali lah gitu kan. Coba hadir di condet sesekali gitu. Ngapain sih mereka? Penasaran ini bahaya nih Pak. Ternyata duduk sekali, terus ternyata waktu itu mungkin ada kalimat-kalimat indah yang dia dengar, akhirnya dia mulai membandingkan. Saya kalau keluar dari kajian sunnah kok hati saya nggak kayak gini kata dia. Ini kiainya lembut, ini macam-macam. Tidak suka memfonis-fonis ini, Masya Allah. Semua orang dianggap ahli surga semua. Ini hati-hati, seperti ini hati-hati Pak. Karena agama itu bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Abu Thalib mati di atas kekufuran karena digoda perasaannya. Orang kalau sudah dengan perasaan, kadang-kadang kebenaran itu tertutup Pak. Tertutup kebenaran. Makanya kita beragama dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu para sahabat ya. Ketika orang-orang musyrikin mengatakan, "Wahai sahabat Muhammad, kalian ngapain tulis ucapannya Muhammad? Padahal Muhammad itu kalau ngomong bisa marah, bisa ridho. Masa mau ditulis semua ucapannya? Terkadang dia marah, terkadang dia ridho." Akhirnya para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang-orang mengatakan seperti ini." Apa jawaban Nabi? "Uktub. Tulislah apa yang aku ucapkan. La yakhrut min lisani ilal haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali sebuah kebenaran. Jadi jangan ragu dengan ucapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan majelis-majelis subuhat, hati-hati. Nonton YouTube itu kan ada sini potong-potongan itu. Hati-hati dengan channel-channel yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang ada channel-channel khusus dibenturkan tuh. Seakan-akan dia pandai baca kitab, Masya Allah. Jadi masukkan mungkin ustaz-ustaz sunnah yang menurut dia salah baca kitab. Walaupun juga ada yang salah sebagian ya. Tapi itu tidak terlalu urgent hal seperti itu. Sebagian mereka mungkin baca kitab jago, wah Masya Allah nahwunya jago. Saking jago nahwunya, bid'ah dibagi-bagi akhirnya. Karena kalimat min di sini, wah itu menunjukkan bukan sebagian atau menunjukkan macam-macam lah. Jadi biasanya ahlul bid'ah itu mereka terbiasa bermain dengan bahasa. Makanya kita menafsirkan Al-Quran, itu Al-Quran dengan Al-Quran dulu. Al-Quran dengan hadis. Kemudian Al-Quran dengan pemahaman sahabat, ucapan sahabat. Baru terakhir Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena bahasa terlalu luas cakupannya kalau bahasa. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir tidak boleh loncat, nggak boleh. Ada ayat, lihat ayat lain dulu. Ada ayat, lihat hadis yang sahih. Jangan loncat langsung ke versi bahasa. Menurut bahasa, itu jangan. Karena cakupannya terlalu luas.
Dan seandainya ada penafsiran dari sisi bahasa, benar dari sisi bahasa seperti itu, tapi bertentangan dengan pemahamannya Nabi dan para sahabat, dibuang versi bahasa. Dibuang versi bahasa. Karena Nabi orang Arab yang paling fasih dengan bahasa mereka. Nabi bilang, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Nabi ngomong jelas. Kullu ini semuanya, ini lebih canggih daripada Nabi, Pak. Kullu ini enggak semuanya menunjukkan, subhanallah, Pak. Jadi kadang-kadang mereka juga bermain-main dengan bahasa, akhirnya terjatuh kepada penyimpangan sendiri. Baik, kemudian ada ucapan Nabi SAW, ar-rajul ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama kita itu tergantung dengan agama sahabat kita. Gak jauh-jauh, Pak. Antum kalau pengen lihat agama antum bercermin dari sahabat antum. Nah, kurang lebih itu sama. 11-12. Jadi kalau ada pernah ibu-ibu nanya, Ustadz, saya punya sahabat dekat saya, Ustadz. Dia selalu bergibah depan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dia bilang sahabat dekat dia, berarti kurang lebih sama sebenarnya. Dia sedang berkaca dengan diri dia, sama. Karena orang tidak mungkin cocok kalau tidak satu ruh, nggak mungkin cocok, Pak. Nggak bisa. Jadi orang kalau sudah bersahabat, kalau teman beda, kalau sahabat dekat, pasti mirip agamanya. Agama Abu Bakar nggak jauh dari agamanya Umar. Dan disebutkan Nabi memang banyak sahabatnya. Tapi yang benar-benar dekat. Si Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah, ketika mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau sebutkan di situ Nabi sahabatnya banyak. Tapi yang benar-benar dekat, itu hanya Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan bahwasanya safar nama Abi Bakar wa Umar. Aku safar bersama Bakar dan Umar. Kharajtu ma Abi Bakar wa Umar. Aku keluar rumah bersama Abu Bakar dan Umar. Sering. Makanya coba berkaca, siapa teman kita? Siapa sahabat dekat kita? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ya. Kemudian yang ketiga, atau di antara faedah yang ketiga, bahayanya tradisi. Abu Thalib ini dia meninggal dalam kondisi kafir karena diingatkan dengan tradisi nenek moyangnya, agama nenek moyangnya. Tradisi, kita Islam tidak menghapus semua tradisi, tidak. Tapi kalau tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, itu yang kita filter. Harus difilter tradisi itu, Pak. Karena tradisi tidak pernah lebih tinggi daripada agama, nggak pernah. Kadang-kadang ada orang-orang fanatik tradisi, Pak. Jadi kalau kita baca sejarah Abu Thalib, kenapa Abu Thalib itu mau melindungi Nabi, kenapa? Itu karena hamiyatul jahiliyah. Abu Thalib itu melindungi Nabi, itu murni karena tradisi kesukuan. Fanatik kesukuan. Karena ini ponakannya, ya atau tidak? Murni karena itu aja. Maka sebagian ulama mengatakan dia tidak dapat hidayah karena niatnya itu. Hamiyah jahiliyah. Dia membela Nabi karena satu suku, satu kekerabatan. Nah, maka ini perlu diperhatikan, tradisi-tradisi ini benar-benar kadang-kadang membuat orang jauh dari sunnah juga tradisi ini. Dan ada orang, Pak, udah diingatkan dengan hadis, tradisi dibelanya. Saya pernah waktu itu dialog ya dengan, ini saya karena orang Minang, saya ngomong orang Minang. Ya. Orang Minang ini kan banyak gaya juga kadang-kadang. Saya ngomong suku saya, nggak apa-apa. Kalau suku lain mungkin tersinggung. Suku saya, kan dia punya apa? Apa namanya itu? Pepatah. Apa pepatah itu? Syara. Apa? Orang Minang mana? Orang fanatik Minang. Apa itu? Ada pepatahnya itu. Syara apa? Nah itu. Adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Itu antum lihat. Ada adat bersandi syara, adat sesuai dengan syariat, hukum gitu ya. Dan syariat sesuai dengan kitabullah, Masya Allah. Tapi coba lihat tradisi sebagian orang Minang. Ada yang tidak mau nikah satu suku, gak mau dia.
Dia punya mungkin dia suku ini, ternyata calonnya dari suku yang sama. Ada satu suku misalnya. Saya pernah waktu itu bilang, Pak nggak apa-apa nikah dari ini. Oh enggak Ustadz, kami ini orang Minang enggak mau, suku enggak bisa satu sama. Masya Allah. Satu suku enggak boleh. Ini udah memang tradisi nih Ustadz. Masya Allah. Lebih dia bela Pak tradisinya. Memang udah kayak gini dari dulu, udah. Nah, ini kayak gini-gini sulit Pak. Sulit orang dapat hidayah kalau dia tradisi itu sulit. Udah dari dulu, dari zaman kakek kita udah kayak gini. Jangan dirubah-rubah. Makanya tradisi tidak semua kita hapus. Tapi tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh misalnya, di sebagian suku Minang itu misalnya nikah nggak boleh satu suku. Kalau sama-sama satu suku, contoh aja ya. Caniago dengan Caniago nggak boleh, misalnya nggak boleh satu suku. Nanti ada apa gitu, nggak tahu Allah alam. Nanti lagi sebagian lagi punya tradisi kalau ada yang nikah, tetangga harus ikut nyumbang. Itu udah tradisi itu Pak. Nanti kalau dia yang nikah orang ikut nyumbang juga. Dan disebutkan si fulan sekian, masya Allah. Ada itu kan? Ada itu Pak. Terus kadang-kadang tradisi-tradisi dan dimanapun banyak ya. Kadang ada tradisi ini menyimpang dari syariat, tradisi ini menyimpang dari syariat. Kita nggak boleh membela tradisi. Karena yang membela tradisi itu orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Ini hari Idul Fitri ini kan ngumpul-ngumpul tuh kadang-kadang. Keluarga-keluarga besar, paman-paman yang nggak tahu tuh datang tiba-tiba. Kita punya istri kita mungkin sudah ngaji, tentu nggak salaman sama semua orang, ya atau tidak? Ngapa nggak mau salaman? Mama kamu nih, masya Allah. Wah angkete aden gendong dulu, masya Allah. Emosi kita kadang-kadang Pak. Dia paman kalau paman kandung mahram ya kan, paman kandung ya dari istri itu mahram. Ini enggak jauh, muncul tiba-tiba gitu loh. Mungkin dia pernah kecil gendong, iya. Tapi orang kalau udah besar, udah nggak boleh dia salaman dengan yang bukan mahram. Nah, yang kayak gini kadang-kadang kita dibilang kaku, entah gimana gitu. Padahal mereka yang tidak mengerti dengan agama. Jadi kadang-kadang ada kesombongan dalam diri sebagian orang ketika membela sukunya. Cuman kadang-kadang suku ini juga ada faedahnya Pak. Kalau ketemu sama orang yang fanatik kesukuan dan kita sedang ada target dakwah di situ, kadang-kadang masuk, walaupun dia belum ngaji. Jadi ada satu masjid, saya nggak usah sebut lah, Jakarta Pusat. Ya. Ketika dia tahu saya satu kampung dengan salah satu DKM-nya, dan dia bela saya mati-matian. Oh enggak usah, Ustaz Yofin tetap ngisi. Tapi keras dia tuh, enggak apa, tetap ngisi dia. Masya Allah. Ini bapak ini cukur jenggot, mungkin masih ikut yasinan, tapi karena dia tahu satu suku sama saya, dia bela. Nah, ada juga fungsi orang-orang kayak gitu tuh ada fungsinya. Yang kayak gitu tuh ada fungsinya. Akhirnya bertahan dakwah. Kadang-kadang seperti itu Pak. Jadi maksud saya, ya, benar-benar besar pengaruh keyakinan terhadap suku itu sebenarnya. Dan sesuatu yang manusiawi kalau orang memang ada rasa senang ketemu dengan mungkin satu suku itu manusiawi saja. Selama kita tidak fanatik, itu manusiawi saja sebenarnya Pak. Nah itu di semua negara seperti itu, ketemu sama-sama mungkin satu keturunan, sama-sama bin ini bin itu, ada rasa ya kekeluargaan di situ. Selama tidak fanatik tidak tercela. Sama juga seperti orang-orang tua, ya. Misalnya dia dari suku apa, harus anaknya dari suku itu calonnya, enggak mau. Pokoknya mama nak mau, pokoknya calon mantu mama harus orang Sumatera, nah, gitu. Harus orang Sumatera. Ini kan berlebihan, nggak boleh ini Pak. Yang penting soleh, kemudian bagus agamanya, udah cukup itu. Mau orang manapun, innamal mu'minuna ikhwah. Maka dulu pernah sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka sebenarnya sambil bercanda aja. Mereka bilang yang Muhajirin duduk semua sini, Ansor nggak usah ikut-ikut. Orang-orang Ansor tentu ada rasa, kemudian dia bilang orang-orang Ansor sini semuanya, Muhajirin jangan ikut-ikut. Didengar sama Nabi Pak. Apa kata Nabi?
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar kalimat-kalimat yang menjijikkan dari kalian. Di tengah-tengah kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh tinggalkan sama Nabi ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ini kita harus tinggalkan ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Tapi ini dia jemaah sekalian ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kita tetap semangat memberikan manusia penjelasan, tetapi hidayah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita jawab ya. Bagaimana jika kita membaca Al-Kahfi di setiap malam Jumat dan membaca berjamaah ya. Kalau membaca Al-Kahfinya, ini kan ada khilaf di antara para ulama ya. Tetapi wallahu a'lam kalau saya pribadi masih boleh dibaca. Karena riwayatnya terangkat menjadi hasan sebagiannya. Dan antum bisa lihat fatwa-fatwa para ulama-ulama besar. Seperti Syekh Shalih Fauzan, mereka mengatakan barang siapa yang meyakini itu sunnah baca. Yang tidak jangan ya. Tapi rata-rata mereka tidak ada yang mengatakan tidak boleh, tidak ada. Jadi tapi kalau dia membaca berjamaah, siapa yang dengar? Jadi Quran ini harus ada yang mendengar kalau dibaca keras. Terutama kalau dalam majelis. Ya. Jadi kalau semua baca Al-Kahfi serentak, siapa yang mendengar? Jadi sebisa mungkin satu membaca, yang lain menyimak, itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus. Ya. Bagaimana penjelasan Ustadz lebih jelas mengenai hal takdir, karena terkadang terlintas di dalam pikiran seperti pikiran-pikiran Jabariyah, berserah diri kepada takdir, dan bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran tersebut. Gampang, pertama ya, yakini bahwasanya semua takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rufi'atil qalam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah mengering. Dan lembaran-lembaran takdir sudah terangkat. Nah, yang di Lauhul Mahfuz sudah tertulis semuanya. Tetapi dalam syariat kita, Allah menyuruh kita untuk tetap berikhtiar. Mengambil yang namanya asbab, sebab-sebab, tetap kita berikhtiar. Tetapi setelah kita berikhtiar, serahkan semua kepada Allah takdirnya. Ya. Jadi jangan pasrah, jangan udah takdir, enggak seperti itu kita memahami agama. Berikhtiar. Masuk masjid, parkir motor, tawakal tinggi. Kalau takdirnya hilang ya hilang, masya Allah. Mbak ini bahlul ini. Takdirnya hilang ya hilang. Enggak, harus ada asbab di situ. Antum kunci. Kalau memang takdirnya hilang, akan hilang dia. Tapi kita sudah melakukan yang namanya sebab. Melakukan yang namanya sebab ya. Jadi Ahlus Sunnah itu jelas dalam melakukan perbuatan-perbuatannya, jelas ya. Ustadz bisa diulang tentang syarat syafaat ya. Pertama Allah mengizinkan ya. Allah mengizinkan. Yang kedua, yang memberikan syafaat Allah ridhoi. Dan yang ketiga, yang diberi syafaat Allah juga ridhoi. Yang diberi syafaat juga Allah ridhoi. Kenapa kakek, ayah dan ibu Rasulullah dikatakan kafir, sedangkan mereka telah meninggal sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul? Yang mengatakan ayahnya Nabi kafir, Nabi sendiri. Terus ngapain protes? Nabi yang bilang, bapakmu di neraka. Terus ngapain? Apa kita mau mendustakan ucapannya Rasul? Ini bukan masalah kita senang bapak Nabi di neraka. Bukan gitu Pak. Kalau kita mau, kita berharap beliau di surga, kan gitu. Tetapi kita harus beriman kepada lisannya Nabi. Memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan ini ahlul fatrah, ada pendapat-pendapat seperti Imam Suyuti ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat ya, ayah dan ibu Nabi dalam api neraka. Nah ini biasa aja, ini udah masalah dari dulu, ulama tertulis dalam kitab-kitab. Ngapain orang-orang pengen sekali untuk membantah ucapan Nabi gitu loh. Kok kayak kurang pantas ya? Kok kurang pantas? Nabi yang ngomong sendiri. Gimana? Kadang-kadang kita heran dengan sebagian orang yang kok kan sebelum diutusnya Rasul, ya, di situ bukan masa fatrah, karena sudah ada Waraqah bin Naufal ada,
Kemudian juga ada agama-agama Ibrahim, agama Al-Hanif, Hanafiyah. Orang-orang yang masih istiqamah di atas agama Tauhid, ada. Kemudian kenapa ibu Nabi disebutkan juga dalam api neraka? Karena Nabi pernah mengatakan, aku minta izin kepada Rabbku agar aku mendoakan ibuku. Allah larang. Dan aku minta izin untuk berziarah, maka Allah izinkan. Kenapa dilarang sama Allah? Karena meninggal dalam kondisi bukan di atas iman. Terus juga antum kenapa protes Nabi Muhammad aja, kenapa nggak protes yang lain? Nabi Ibrahim, protes juga tuh pada Ibrahim. Ngapa harus Nabi Muhammad aja? Banyak lagi, kemudian Nabi Nuh, Nabi Lut, sebagian keluarganya juga demikian. Jadi kita bukan senang, bukan. Kita sedang menjelaskan apa yang Nabi sudah jelaskan kepada umat. Bukan kita senang ya. Tentu kalau kita ingin keluarga Nabi masuk surga semuanya, tapi semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi yang langsung? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Terus yang dalam mobil itu ikut ngobrol gitu. Ulang lagi. Ya. Terkait baca Al-Quran, Ustaz. Kalau baca Al-Quran itu bersama, satu membaca, yang lain menyimak gitu ya. Bagaimana kalau kita nyetel murotal di mobil, kan lagi ada murotal itu. Terus yang dalam mobil itu ngobrol gitu, nggak mendengarkan. Itu gimana tuh? Yang penting yang nyetel dengar. Itu yang lebih penting. Yang nyetel itu dengar. Yang menghidupkan dia yang harus mendengar. Adapun yang lain mungkin dia ada hajat, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang menyetel menghidupkan dia yang harus mendengar. Kalau tidak, Quran sama kayak ya ucapan-ucapan yang lewat begitu saja. Makanya itu nggak boleh juga sebenarnya. Jadi kalau antum setel, antum yang menghidupkan, antum harus mendengarkan. Ya. Antum harus mendengarkan. Ya. Dan ingat ya, kadang-kadang sebagian orang dia setel murotal di rumahnya. Dengan alasan apa? Supaya jin ini keluar. Quran itu dibaca Pak. Baru dia berefek, dibaca. Karena Nabi suruh membaca. Jadi kalau di mobil, ya, usahakan kalau sudah setel Al-Quran, ya kita ingatkan semuanya. Ini ayah sedang setel Quran nih, diam semua ya, gitu. Dengarkan baik-baik, ya, gitu. Minimal kita yang mendengar, kita yang mendengar. Ya. Kenapa? Karena kalau disetel Quran harus didengar. Fastami'u lahu wa ansitu, 2 perintahnya Pak. Fastami'u itu istima', dengarkan baik-baik. Wa ansitu disuruh diam dalam rangka mendengar. Insat itu maknanya. Dalam bahasa Arab ada sakata yaskutu itu diam aja. Tapi kalau ansato yansitu itu artinya adalah diam dalam rangka ingin mendengar. Allah pakai kalimat itu dalam Al-Quran. Wa ansitu, diamlah untuk mendengar dengan seksama. La'allakum turhamun. Semoga engkau mendapatkan yang namanya rahmat dan hidayah. Jadi gitu ya jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Ya silahkan Pak. Ya, makasih. Terkait surat At-Taubah ayat 113 tadi Ustaz. Di mana kita dilarang untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Nah, musyrik di sini Ustadz, apakah yang sudah meninggal atau yang masih hidup juga? Dan yang kedua, apa kadarnya Ustadz? Kan musyrik ini ada banyak ya. Ada musyrik besar, apa musyrik kecil. Misalnya kita ambil contoh, mungkin orang tua ada yang memang dia agamanya Islam Ustadz. Tapi mereka percaya-percaya yang klinik-klinik atau gimana-gimana. Apakah itu juga termasuk yang kita dilarang untuk mendoakan orang tua Ustadz? Kira-kira begitu, terima kasih. Baik, saya jawab secara singkat aja ya. Pertama, apa pertama tadi? Apa nih? Mendoakan, toyib ya. Bolehkah kita mendoakan? Jadi gini, orang kalau sudah mati di atas kesyirikan dia atau kafir, udah nggak boleh kita doakan. Tapi kalau masih hidup, didoakan dengan hidayah, cukup dengan hidayah, itu boleh. Kalau masih hidup, Nabi berjuang tadi. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga, dia masih kafir atau masih banyak melakukan ritual-ritual kesyirikan, kita berjuang sampai dia mati, Pak. Sampai dia wafat, kita berjuang membersihkan akidah dia.
Berjuang, jangan dibiarkan kalau keluarga. Abang saya payah atau adik saya payah. Udah saya ingatkan sekali dua kali nggak mau, ya udah terserah dia. Jangan. Kalau kerabat kita berusaha. Kita berusaha untuk memperjuangkan tauhid untuk mereka, Pak. Jadi kalau sudah meninggal tidak boleh lagi, ya. Tapi kalau masih hidup doakan dengan hidayah. Nah, bagaimana kadarnya? Nah, di sini perlu rincian sebenarnya ya. Jadi kalau dia selama hidupnya dia masih sholat, ya, mungkin dia masih baca Al-Quran, tapi dia terjatuh kepada syirkul akbar, kesirikan-kesirikan besar, ya, kita tidak bisa langsung memvonis dia kafir. Ya. Ini memang agak panjang bahasan ini. Nanti jadi kadang-kadang ada orang-orang yang ke dukun-dukun dan seterusnya, tapi dia masih sholat, masih baca Quran. Ya. Untuk menvonis dia kafir, kita butuh beberapa rincian-rincian lagi. Butuh beberapa penjelasan-penjelasan lagi. Misalnya, ya, kita harus menjelaskan kepada dia kebenaran, dijelaskan sama dia dengan terang. Sampai Imam Ahmad mengatakan harus hilang syubhat di kepala dia. Jadi itu caranya. Jadi kalau antum melihat masih sholat, masih baca Quran, masih terlihatlah nilai-nilai keislamannya, tapi dia masih melakukan dosa-dosa syirik, kemudian dia mati, ya kita masih bisa mendoakan insyaallah ta'ala. Ya. Tetapi kalau dia sudah terang-terangan kufrun bawah, artinya dia bilang terang-terangan, saya udah nggak Islam lagi. Agama saya bukan Islam sekarang. Atau terang-terangan mengucapkan kekufuran, ini jelas. Ini kafir ya. Tapi ini bahasan panjang ini ya, karena nanti tidak sedikit ulama yang langsung mengatakan kalau tidak sholat kafir, ada Pak. Dan itu banyak pendapat para ulama, terutama sholat. Sampai ada pendapat ulama yang mengatakan tidak dibedakan, mau dia malas, mau dia karena, gak ada beda. Kalau udah sholat, udah. Tapi itu semua butuh penjelasan, butuh penjelasan ya. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir satu lagi kalau ada. Ya, silakan Pak. Ketika sahabat menanyakan masalah takdir, Ulang ya Pak. hadis dari Rasul SAW mengenai takdir, ini terjemahannya Ustaz. Ketika sahabat bertanya masalah takdir, kemudian Rasul SAW bilang, sahabat ini bilang, ya Rasulullah kalau memang takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kita enggak bersandar di takdir aja? Kemudian Rasul SAW bilang, ikmalu, beramalah kalian karena sesungguhnya masing-masing dari kalian akan tergiring kepada takdirnya. Kemudian Rasul SAW membacakan surat Al-Lail 5-10. Ini maknanya seperti apa Ustaz? Baik, tergiring ini Ustaz. Ya. Jadi barakallahu fiik, ini bagus ya. Masalah takdir ya. Satu poin yang harus kita ketahui, Imam Ahmad pernah mengatakan kalau sudah membahas takdir tidak boleh terlalu dirinci-rincikan. Tidak boleh terlalu dirinci-rincikan. Nanti kita bisa jatuh kepada penyimpangan. Makanya ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau masing-masing kita sudah ada surga dan nerakanya, fi mana amal, untuk apa kita beramal lagi? Tapi apa kata Nabi? Nabi enggak fokus kepada itu. Tapi Nabi langsung mengalihkan, i'malu, udah sibuk aja kalian beramal. Jangan tanya-tanya itu maksudnya. Sibuk aja kalian beramal, nanti Allah akan memudahkan menggiring amal-amal kalian tersebut ya. Jadi di sini ya, kita enggak usah memikirkan saya ini neraka atau surga ya. Kalau surga ngapa saya kajian? Kalau neraka ngapa saya kajian? Enggak usah dipikirkan itu, Pak. Dan ingat jemaah sekalian ya. Orang sering berpikir buruk tentang Allah ketika membahas takdir, tapi enggak pernah berpikir buruk tentang manusia ke manusia. Contoh begini ya. Sebagian orang-orang ateis mengatakan gini, ngapain kita sholat kalau ujung-ujungnya takdir kita neraka, kan gitu. Ini kan dia berarti seuzon kepada Allah dengan keadilannya Allah. Tapi konsep ini nggak pernah dia pakai dalam urusan duniawi. Contoh, antum bos di kantor. Antum punya satu karyawan, Masya Allah. Antum bilang, Senin pakai baju biru dipakainya. Masuk jam 7, pulang jam 4 sore, sami'na wa ata'na dia. Kerjaan besok tuntas semuanya, selesai sama dia. Kira-kira kalau dia seperti ini kepatuhannya, mungkin enggak bos tadi mengatakan tiba-tiba, saya kan berkehendak, saya pecat aja ente. Mungkin enggak? Enggak. Kalau antara bos dengan bawahan saja, tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu, apalagi Allah.
Jadi nggak ada ayat di Al-Quran itu, kalau kamu sholat, kalau kamu puasa, kalau kamu beribadah, kalau aku berkehendak, terserah aku, masuk neraka aja kamu. Ada gitu ayatnya? Nggak ada. Yang ada kalau kamu sholat, kamu beribadah, kamu memaafkan orang lain, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi kadang-kadang orang tidak adil ketika memiliki satu konsep pemahaman. Jadi kembali kepada hal yang tadi, ya, maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah seorang itu sibuk dalam melakukan amal solehnya. Sibuk aja, fokus di situ, ya, fokus di situ. Karena takdir itu telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadar dan hikmahnya, seadil-adilnya. Misalnya kita cerita masalah Fir'aun. Berarti Fir'aun takdirnya apa? Neraka. Kok bisa Fir'aun masuk neraka? Itulah takdir yang memang pantas untuk Fir'aun. Jadi jangan kita bilang lagi, ustadznya orang baik, kok sampai mati nggak dapat hidayah. Ini kan sering ini kan? Ya sayang ya ustadz, kok nggak dapat hidayah dia. Ini sedang protes sama siapa dia nih Pak? Sama Allah dia protes loh nih. Kok bisa nggak dapat hidayah orang ini ya? Padahal dia baik, sedekah ini semua. Maka Allah mengatakan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang paling maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi terakhir sebagai kisah, kemarin ada jemaah yang nanya. Dia nanya sambil nangis Pak. Ustadz, saya punya kerabat meninggal Ustadz. Tapi meninggal dalam kondisi murtad. Murtad dia, kafir. Dia cerita, tapi dia baik sama saya, sering bantu orang, sering bantu ini, sering bantu ini. Terus keluar kalimat dia seperti mencela Allah. Dia bilang, Ustadz, kenapa Allah begitu, apa ya, kalimat dia begitu, kayak zolim dia. Kenapa Allah begitu teganya dengan takdirnya dia? Kenapa ditakdirkan dia murtad di akhir hayatnya? Padahal dia baik orangnya. Ini syubhat syaitan yang menggiring dia Pak. Maka saya bilang, abang antum mati dalam kondisi murtad, itulah yang pantas bagi dia, saya bilang. Allah tidak pernah salah dengan itu. Kita menilai manusia tentu sejauh yang kita tahu. Kita nggak tahu hakikat manusia, kita nggak tahu Pak. Makanya ada disebutkan, laki-laki melakukan amalan, la ya'malu bi'amali ahli jannah, dia melakukan amal-amal penduduk surga nih. Sampai jarak antara dia dengan surga sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata takdirnya neraka. Sejengkal lagi masuk surga amalnya, Allah takdirkan dia dengan neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada orang beramal amal-amal penduduk neraka, sejengkal lagi masuk ke dalam neraka, Allah takdirkan dia surga. Di antara penjelasan para ulama, itu amal yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat dia, Masya Allah, amal-amal soleh, ternyata di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Nah kata para ulama, itu menurut pandangan manusia, di sisi Allah, Allah tahu semuanya. Allah tahu si fulan pura-pura, oh si fulan hanya kedustaan, Allah tahu. Yang terkadang Allah bongkar itu di akhir hayat seseorang. Nah, jadi makanya tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih berhak menentukan takdir kecuali Allah. Makanya penting ya, antum coba carilah majelis fikih Asmaul Husna, cari itu ya. Saya ada bahas tapi di BSD ya, jauh di BSD. Fikih Asmaul Husna, belajar itu. Jadi pelajari tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman ini gimana sebenarnya? Jadi mengenal Allah lebih dekat. Allah Ar-Razzaq, apa makna Ar-Razzaqnya apa sebenarnya? Jadi dengan kita mengenal Allah lebih dekat, kita akan lebih tahu siapa Rabb kita, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya. Itu pengaruh besar dalam diri kita jemaah. Kalau kitab tauhid, ini penting juga. Ini masalah uluhiyah rata-rata. Tapi ada yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kita tahu Allah marah seperti apa, Allah murka seperti apa, Allah kalau ridho seperti apa perbuatannya gitu. Itu semua dibahas di fikih Asmaul Husna. Dan sudah ada terjemahan yang antum baca. Si Abdul Razak Al-Badar sudah terjemahkan itu. Fikih Asmaul Husna. Ada beberapa penerbit sunnah yang sudah menerjemahkan. Tinggal dibaca. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah itu taufik sampai kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.